Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Hari ini gue ingin ngebahas sebuah topik yang sangat menarik. Bagi yang udah baca judulnya, ya kita akan ngebahas itu. Tapi sebelumnya gue ingin terima kasih dulu kepada beberapa orang yang gue nggak bisa sebut namanya satu persatu. Tapi yang pertama adalah grupnya Bro Anton dari Collectors Planet dan Poketuber lainnya. Yang menurut gue tanpa mereka kita nggak akan ada LBB yang sangat menyenangkan di minggu ini. Dan yang kedua, gue juga terima kasih kepada pejuang Nintendo beserta grupnya, yang gue nggak tahu nama grupnya apa, jadi gue sebut aja Kanazawa Cartel. Yang dengan briliannya mereka buka LBB Pokemon Evolution XY dan pull Charizard. Oke, ketika kita bicara LBB dari grupnya Collectors Planet, ini sangat menarik, dimana keluar VMAX Special Art. Dan kemarin gue nonton ininya Valkro, LBB-nya Valkro, dan dia pull kartu ini. Umbreon VMAX Special Art yang kedua. Gue nggak tahu, mungkin di luar sana ada kartu yang ketiga dan keempat di Indonesia. Tapi kalau kita cuma melihat data secara yang kita bisa lihat, maksudnya kayak di LBB atau video gitu ya, itu so far keluar cuma 5. 2 Umbreon VMAX Alternate Art, 2 Sylveon Alternate Art VMAX, dan Glaceon VMAX Alternate Art. Oke, gue ingin ngebahas tentang kartu ini sedikit, to give you guys a little bit of context, bahwa kemarin setelah Valkro pull ini, yang beruntung itu namanya Udin. Congratulations Udin, itu benar-benar beruntung, dia pull ini dapat ini. Dan gue melakukan bid dan offer kepada Udin. Asumsinya gue mengasumsikan bahwa Udin ini umurnya di bawah Valkro kayaknya ya, karena sempat gue dengar background story-nya juga dia masih sekolah. Jadi hopefully lo bisa gunakan uang tersebut dengan bijak. Kalaupun mau jajan juga jangan over gitu ya, maksudnya lo masih sekolah. Trust me man, ketika lo nilai lo bagus, you will get a decent job, dan beli-beli kayak ginian tuh pasti bisa. Jadi sekolah itu sangat-sangat super penting. Kalau bisa nilai sebagus mungkin lah dari dini. Nah sekarang gue pengen ngebahas kenapa gue memutuskan bid ini. Karena gue ingin mendiskusikan beberapa sentimen-sentimen yang menurut gue sangat menarik. Yang pertama adalah ada yang bilang bahwa ketika gue bid gitu ya, udah Din lepas aja gitu, udah bro lepas aja, ntar harganya juga pasti turun. Gue sepakat banget, ini by the end of the day pasti akan mengalami penurunan harga, pasti ada market correction. Apalagi nanti keluar set Evolving Skies, ketika ini kartunya di reprint di bahasa Inggris, otomatis yang Jepang biasanya melalui data historis harganya akan turun. Pertanyaannya, kalau sentimen kedua Udin pilih, jangan, simpan aja, itu bisa untuk investasi. Nah, dua sentimen ini yang menurut gue sangat menarik untuk didiskusikan. Kita bahas dulu yang pertama mengenai harganya turun. Seperti gue udah jelaskan, pasti nanti akan ada mengalami market correction ya untuk Umbreon ini, pasti. Tapi sekarang gini, ini adalah dasar rasionalitas gue untuk mengambil keputusan kemarin. Karena setelah gue timbang-timbang, kalau gue nggak ngambil kemarin, itu opportunity loss gue akan lebih besar. Jadi gue nggak mau. Alasannya apa? Gini, ketika lo sudah been in the game for a long time, gue koleksi ginian tuh dari zamannya base set first edition gitu, Shadowless. Gue bener-bener awal sampai sekarang. Dan itu gue mengalami hiccup ya, ups and downs, dimana setelah 2003
post WotC gue udah dead man. Sama Pokemon tuh gue udah diminishing banget feelnya dengan kartu-kartu 3D. Mungkin karena gue nggak main ya, jadi gue cuman ngelihatnya berdasarkan art. Bener-bener menurut gue setelah lo abis dapat E-Series Expedition Aquapolis Skyreach, lo dapatnya yang kayak 3D CG, aduh boring banget. Mau ada kartu langka, gold star atau apapun, no, gue nggak karena cuman kayak foto Pokemonnya sama background foto studio gitu. Aduh, gua nggak banget. Nah, set EV Heroes ini bener-bener menurut gua Pokemon tuh good move banget gitu. Walau menurut gua juga dick move ya. Dia ngeluarin set ini dan ini belum lengkap semua loh evolutionnya untuk VMAX alternate artnya. Bisa keluar lagi nanti maybe. Tapi yang pasti EV Heroes ini menurut gue sangat spesial, something. Ada sebuah nostalgia di situ. Bagi kalian-kalian yang mungkin bisa due diligence ya, kartu ini tuh menurut gue homage untuk Umbreon di E-Series sama Umbreon di McDonald's promo. Seriously, bukan mirip ya, tapi vibe-nya sama. Fun-nya sama. Dan ketika kita bicara Umbreon ini, VMAX Alternate Art ini tuh kalau kita bicara di dalam set EV Heroes itu adalah the highest tier. Ini adalah Charizard-nya base set. Ini adalah Lugia-nya Neo. Ini adalah apalagi Crystal Charizard-nya Skyreach. Ini highest tier, artnya super bagus, rarity-nya juga mentok, keluarnya juga jarang. Beberapa bulan gue kenal banyak orang yang ngebuka EV booster box, EV Heroes booster box. Ini cuman keluar 2 di box gua dan di boxnya Falcro kemarin, yang dimana itu satu case dari Collector's Planet bareng tempatnya Hyper Potatoes. Jadi menurut gue itu box super bagus. Gue banyak diskusi juga sama Bro Anton. Itu box super bagus banget. Sorry, itu case-nya tuh super bagus banget. Jadi jangan ragu lah ya, Plug, jangan ragu untuk LBB di Collector's Planet. Produk super mantap dan yang ngepul tangannya wangi, ya gak sih? Bayangin ya, Hyper Potatoes tuh ada loh satu box 2 SR. Jadi menurut gua secara spesies tuh ini udah top banget gitu. EV Heroes, Umbreon, Fame, bagus, bentuknya mantep. Nah sekarang gue nggak bisa bahasa Jepang, gue juga nggak tahu ilmunya apa nih, jurusnya gitu ya. Tapi menurut orang-orang ini jago. Jadi utility-nya pun juga ada. Ini take banyak boxes gitu untuk menjadi future classic. Sekarang kalau kita tanya, dengan harga segitu, apa worth? Gini, kalau kita bicaranya market timing mungkin kurang tepat. Gue terlalu in a rush. Karena bisa jadi harusnya bisa ambil di saat pasarnya turun. Akan tetapi opportunity cost-nya juga besar. Dan jangan lupa market selection, kita tinggal di Indonesia yang barangnya super terbatas. Gue sih berharap ya minggu depan, bulan depan sampai Evolving Skies keluar semua orang brewek EV Heroes. Gue sangat berharap banget. Serius. Semakin banyak yang buka EV Heroes, semakin gue bisa akses ke kartu-kartu begini tanpa gue harus risknya gue take sendiri. Jadi buat teman-teman shameless plug, bagi yang punya alternate art VMAX ataupun alternate art V di EV Heroes, DM gue please, karena gue pasti akan ambil, most likely ya.
Depend on the condition, depend on the price. Tawar menawar harga pas, we can always work something out. Jadi pertanyaannya untuk yang bilang bahwa mendingan tunggu harga turun, itu gue sudah jawab bahwa benar, kalaupun harganya turun nanti Evolving Skies keluar, harganya turun, ini semua harga turun, please DM gue akan telan dengan market price. Turun gue lebih bahagia, sumpah sangat bahagia, gue akan telan semuanya. Yang Inggris keluar gimana? Oh itu juga nyari, pasti super nyari. Hopefully Indonesia juga keluar ya. Tapi kalau Indonesia bukan gua tidak mengoleksi, gua masih fokus ke dalam Jepang dan Inggris karena that's where I deal the most. Jadi apakah ini good move buat gua? Menurut gua iya. Apakah ini good move buat Udin? Menurut gua iya. Dengan cost lu nggak lebih dari 500.000, lu dapat harga segitu, profit. Dan dia masih sekolah kayaknya gitu kan. Menurut gua good move banget. Zaman gini susah nyari uang kan. Menurut gua, kembali kita bisa agree to disagree. Tapi jangan lupa Udin, please banget, ketika lu dapat duit itu jangan lu habis-habisin. Be responsible. Kasih orang tua lu, karena lu nggak akan bisa sampai situ juga. Lu nggak akan bisa dapet ini juga tanpa orang tua lu gitu. Hopefully lu nonton video ini gitu. Nah lalu yang kedua, sentimen kedua, bang kan bisa ditahan investasi. Nah ini gue akan memberikan sebuah ilustrasi singkat terhadap kasus investing in Pokemon. Ini adalah PSA Fossil First Edition Shellder 1999. Ini barang 20 tahun lalu. Kalau kita lihat tahunnya. Sekarang kita lihat market price rata-rata aja deh. Average-nya adalah $100. On a good day you can get 110, 115. Tapi ada juga yang jualnya 70, 80, dan sekarang lagi ada bidding untuk dapetin ini. Orang ada yang bid ya 1-2 orang lah. Sejelek-jeleknya lu dapet 40, $50 gitu. Sedikit gue buka, sedikit tips ya. Gue dulu beli ini itu cuma $20. Gue beli bulk whole stack. Dulu ini kayak ginian tuh gak laku. Semua orang ngejar holo, semua orang ngejar yang spesiesnya keren gitu. Ini tuh under value banget sebenarnya. Seriously, I do make a lot of money dengan kartu-kartu kayak gini. Ini baru satu contoh kecil ya. Lu bayangin $20, lu punya ini berapa mungkin 20 biji nih, 20 sampai 30 biji ya gitu ya. Terus lu jual di angka 70 lah, let's say 70, 100. Ini yang gue pengen jelaskan konteksnya ke Umbreon ini. Ketika orang-orang bilang wah investing tuh tahun depan harga naik, man, investing itu nggak akan bisa short term. Serius, gue menurut gue pribadi ini, lu kalau mau ngomong investing itu minimum ya cycle time-nya tuh mungkin gue bisa bilang 3 tahun, tapi 3 tahun pun itu juga terlalu cepat menurut gue. 3 sampai 5 lah, itu short term bro. Banyak hal bisa terjadi dalam 3 sampai 5 tahun itu. Nah, kita sekarang asumsikan Umbreon masuk ke dalam PSA grade, kita ambil 10 atau 9. Udah pasti akan demand premium. Kalau yang nonton Pokenomi pasti mengerti lah kenapa dia bisa menjadi premium ketika ini jadinya 9 atau 10. Ditambah variabel waktu seperti Shellder ini.
Dia udah punya growth 300% dalam 20 tahun. Bagaimana dengan Umbreon? Shellder is nothing compare to Umbreon. Common, gambar nggak exciting bagi sebagian orang. Gue sih demen ya, lawak banget gambarnya. Kekurangannya apa? Oke, first edition. Ini nggak ada first editionnya. Akan tetapi ini alternate art yang otomatis berarti walaupun di dalam main set, akan tetapi ini rare, lebih langka. Ini common. Commonan begini dulu itu cuman buat stack kartu lain gitu loh. Nggak dilirik, samsek sama sekali. Jadi kita bisa lihat ya, ketika ini menjadi PSA 10, future value-nya tuh gila sebenarnya. Sorry. Future value-nya tuh gila. Akan tetapi kuat. Nahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan abis dari situ, kalaupun udah kuat, apakah marketnya sudah mature? Gue berharap banget di Indonesia marketnya mature. Orang-orang tuh harus lebih paham dan mengerti. Secara konteks, kemarin tuh ada yang ngomong, wah duitnya mending lebih bijak gunakannya saham dan sebagainya. Iya, gue sepakat. Lu perlu aset-aset yang lebih konservatif, aset-aset yang lebih apa ya normal gitu. Ini spekulatif aset, makanya gue bilang. Jadi jangan samakan investing langsung aset gitu ya. No. Ini spekulatif aset. Ini bukan aset konvensional. Banyak orang yang mungkin ini cuma berpikir itu hobi. Nggak apa-apa juga. Setiap orang bisa memiliki penilaian masing-masing. Tetapi gua bilang ini spekulatif aset, spek assets karena it's proven banget. Apa ya? Ini pengalaman gue sendiri. Andai gue bisa menjelaskan lebih banyak lagi, show you the numbers, tunjukin lo caranya how it's done gitu. Tapi ya menurut gue orang-orang harus riset sendiri, melakukan due diligence sendiri. Jadi gue cuma bisa bilang bahwa ini adalah hobi yang sebenarnya jika kalian smart, kalian bisa mendapatkan benefit insentif yang lebih dari sekedar kesenangan dan kepuasan secara batin. Dan ketika daripada kayak gini mending beli yang lain gitu, portfolio aset yang lain mungkin. Oh itu gue sepakat, itu dulu baru main ginian menurut gue ya. Tapi ada yang bilang katanya beli saham gitu. Mungkin sedikit tips aja. Lu di era kayak sekarang, maksudnya zaman sekarang, with the current condition, COVID and everything, lu main saham itu entah lu super jago atau lu bener-bener super pilihannya cuma tekor apa sohor. Nah ketika lu ngomongnya mau sohor, lu harus super jago banget. Lu harus bener-bener punya inside information. Lu harus bener-bener tiap malam cek laporan keuangan. Lu harus lihat grafik. Gue rasa due diligence kayak gitu itu udah memang kalau lu udah punya job as a trader gitu, as a broker, professional broker. Dan sekarang kan orang potong jalannya kalau nggak kripto ya meta trader, ya buat gue piece of shit lah itu. Kembali, kalau kita bicara lagi bahwa mendingan ditahan, itu pilihan gue. Gue akan menahan ini as long as I can. Minimum 5 years. Bahkan gue rasa bisa lebih, 10 years maybe. Untuk orang-orang yang bilang bahwa investing kemarin itu, apakah kalian punya determinasi untuk itu, fokus untuk itu, resources untuk itu? Idle asset tuh gak gampang loh. Beda ya kalau kalian memperlakukan ini cuman kartu yang taruh di box, seperti gua waktu zaman SD. Dan gua gak pengen
teman-teman melakukan hal yang serupa, kesalahan yang sama. Barang-barang ini ada nilainya. Jadi itu adalah dasar rasional gue terhadap pembelian kartu Udin. Kita bisa diskusi menurut kalian gimana, apakah ini good move, apakah ini bad move. Silakan di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, likes, hit the bells. Gua pengen sebenarnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman mengenai hal-hal kayak gini. Karena menurut gua sayangnya di Indonesia belum ada yang bisa diskusinya ke arah seperti ini gitu. Makanya gue lebih banyak sama kolektor-kolektor luar untuk berbicara hal seperti ini, karena mereka tahu bahwa kayak gini tuh udah komoditi gitu. Serius, ini udah hot commodity. Bahkan ketika lo bicara kartu Pokemon aja masuk Forbes kan, Forbes magazine loh. Harvard Business Review bilang bahwa ini udah benar-benar apa ya? Ya itu, udah ada kata-kata investing. Jadi poin terakhir, sedikit memberikan pengulangan dan recap bahwa pertama, gue membeli ini karena future value-nya. Kedua, ini yang bikin gue excited terhadap set Pokemon modern. Ini bukan vintage loh, tapi excited banget gue. Ketiga, kita bicara spesiesnya. Ini technical banget ya. Spesiesnya, kita bicara setnya sendiri, kita bicara di current market yang set ini keluar itu seperti apa. Gila, ini aja belum 25 years kan. Ini belum 25 tahun. 25th anniversary-nya Pokemon. Tapi menurut gua hype-nya udah kenceng banget. Apakah ini bubble? Yes, bisa. Karena gue yakin ketika bubble itu pecah, market correction, menurut gue bagi teman-teman yang sevisi sama gue, cash is king. Persiapkan, karena gue yakin setelah bubble-nya pecah, Pokemon will rebound even stronger. Gue yakin. Alasannya apa? Terlalu banyak variabel yang perlu gue jabarkan. Akan tetapi gue cuma bisa bilang data historis. Jadi cukup sekian videonya. Terima kasih yang udah menonton. Ini memang membosankan, tapi semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang koleksi-koleksi kayak gini. Jadi cukup sekian, and this is Bobsor, signed up. Thank you guys.